Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 923 9 Teknik Terhormat. Bang! Moba membanting tinjunya ke sisi kapal sambil meraung, kau benar-benar berani menipu kami, si mata iblis. Keterlaluan. Keterlaluan. Mereka berkelana melintasi banyak sistem bintang, melakukan berbagai macam kekejaman, termasuk membakar, membunuh, dan menjarah. Hanya yang lain yang takut kepada mereka. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menipu mereka. Ini benar-benar tamparan keras bagi mereka. Sang naga hitam yang terhormat menggeram, lagi pula, bajingan ini sangat licik. Aku diberikan kepadamu olehnya yang menyamar sebagai Yomu King. Mendengar hal itu, wajah para anggota mata iblis menjadi semakin muram. Suara Moyi sangat dalam, jadi, dia tidak mengalami kecelakaan, tetapi khawatir identitasnya akan terungkap, sehingga dia melarikan diri dengan harta karun itu. Setelah mendengar hal ini, para anggota Demon Eye langsung menjadi kacau. Moba menunjuk hidungnya dan berkata, itu artinya kita melindunginya, membantunya menembus alam jiwa awal, dan bahkan membantunya melawan penguasa pembunuh hati. Pada akhirnya, dia melarikan diri dengan uang itu sendirian? Sialan, apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Hah? Pada saat itu, semua orang di Demon Eyes merasa seperti telah menjadi badut. Mereka mulai mengumpat dengan keras. Teriakan dan makian bergema di langit berbintang dan bertahan lama. Yang mulia naga hitam terceng astonished. Dia telah ditipu oleh Yao Qingyu sedemikian parah, tetapi kebenciannya masih lebih besar daripada kebencian mereka. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Moyi tetap diam, tetapi otot-otot yang berkedut di pipinya mengkhianati kemarahan yang terpendam di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tenanglah. Sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam pada Yao Qingyu. Kita punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Para anggota Demon Eye dengan cepat menjadi tenang, dan mata Black Dragon Venerable melirik ke sekeliling. Saat ia melakukan perjalanan melintasi berbagai sistem bintang bersama mata iblis, ia secara bertahap mulai memahami apa tujuan mereka. Mencari 9 kuali. Sepertinya mereka ingin mengumpulkan ke-9 tripod itu untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kami sudah mengumpulkan 5 buah, dan masih tersisa 4 buah lagi. Sambil memikirkan hal ini, kilatan jahat muncul di matanya, dan dia berkata, Tuanku, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Yao Qingyu memiliki 9 kuali terhormat. Apa? Moyi terharu dan bertanya dengan terkejut, benarkah? Yang mulia naga hitam mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, benar sekali. Imbalannya karena menyelesaikan misi untuk mengusir roh jahat adalah kemampuan untuk menggunakan kuali 5 elemen selama sebulan. Namun, mengingat keberpihakan Yang Mulia Zhantian terhadap bajingan ini, mengatakan bahwa itu untuk penggunaan sementara sama saja dengan memberikannya kepadanya. Selama aliansi Bintang 4 tidak menindaklanjuti masalah ini, dia bisa menyimpannya selamanya. Oleh karena itu, kuali itu pasti masih ada padanya. Mendengar itu, mata para anggota Demon Eye berbinar-binar. Seberapa banyak usaha dan waktu yang telah mereka, melalui generasi-generasi mata iblis, habiskan untuk 9 teknik terhormat dan 9 kuali terhormat? 1000 tahun telah berlalu, dan mata iblis mereka hanya berhasil mendapatkan 3 kuali 9 naga. Barulah setelah generasi anggota mata iblis mereka memperoleh 9 teknik terhormat dan mampu memanggil kuali-kuali yang tersisa dengan teknik-teknik tersebut, mereka dapat meningkatkan kecepatan mereka. 2 di antaranya ditemukan dalam beberapa bulan. Meskipun begitu, itu tetap sangat sulit. Di luar dugaan, Yao Qingyu dengan mudah mendapatkan 1 suapan penuh. Dengan wajah muram, Moba berkata dengan kejam, dasar bajingan beruntung. Kenapa dia selalu mendapatkan semua hal baik di dunia ini? Mari kita serbu konstelasi surgawi, rebut kembali 9 kualinya, dan balas dendam. Moyi berpikir sejenak dan berkata, dia melarikan diri dengan harta kita, berani-beraninya dia kembali ke rasi bintang surgawi? Pergi ke Tianxing sekarang sama saja dengan menimbulkan masalah dan membuat mereka takut untuk kembali. Mari kita pergi ke tempat lain dulu dan mencari kuali ke-6 dari 9 kuali itu. Datanglah untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Setelah semuanya tenang, mereka semua mengangguk setuju. Moba Dao berkata, itu benar. Lagi pula, kita memiliki teknik 9 yang mulia. Saat kita menemukannya, kita bisa memanggil kuali 9 yang mulia 5 elemen di hadapannya. HMPH, sebenarnya aku yang seharusnya berterima kasih padanya. Tanpa bantuannya dalam menemukan 9 teknik terhormat,
kami tidak akan bisa menemukan dua kuali 9 terhormat secepat ini. Moer tertawa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, semburan cahaya warna-warni muncul, dan beberapa kuali 9 inci melayang ke telapak tangannya. Meskipun hanya bagian pertama dari 9 teknik terhormat, itu sudah cukup untuk mengendalikan 9 kuali terhormat. Minggu ini, Qing Yu akhirnya bisa menjadi manusia seutuhnya untuk sekali ini. Jarak. Saat Yao Qing Yu berjalan melintasi galaksi Bima Sakti, dia tiba-tiba merasakan gejolak di hatinya dan mengeluarkan 3 kuali ekor 9. Mereka ditemukan memancarkan cahaya redup, seolah-olah ditarik oleh sesuatu, perlahan bergerak ke arah belakang mereka. Yao Qing Yu mengusap dagunya. Apakah itu seseorang dari mata iblis yang menggunakan teknik 9 yang mulia? Mereka benar-benar berani untuk membudidayakan ini. 9 teknik terhormat dibagi menjadi 2 bagian oleh mayat jahat dari kerajaan kuno agung. Jika kau hanya mengkultivasi bagian pertama, kau akan dikendalikan oleh orang yang mengkultivasi teknik lengkapnya. Pada saat itu, 9 kuali yang telah kita kumpulkan akan dengan mudah digunakan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Sambil menggelengkan kepala, dia duduk di perahu roh dan bergegas menuju tengah tempat duduk yang nyaman. Dia sendiri terperangkap dalam penjara jiwanya. Di dalam sangkar, Bai Xuangning dan Yang Mulia Beidou saling menatap. Anda bukan Bai Xuangning, wakil pemimpin aliansi 4 bintang? Yang Mulia Beidou menggosok matanya, tidak berani mempercayainya. Bagaimana mungkin wakil pemimpin aliansi 4 bintang juga bisa ditangkap? Bai Xuangning tersipu, terlalu malu untuk mengakui bahwa jiwanya telah hancur dan bahwa dia telah ditangkap dan dibawa ke sini. Dia segera memalingkan wajahnya. Anda salah sangka. Saya bukan Bai Xuangning, saya hanya sedikit mirip dengannya. Anda adalah murid dari penguasa tertinggi pembantai hati, Yang Mulia Beidou, bukan? Apa yang membawa Anda kemari? Yang Mulia Beidou tiba-tiba menyadari bahwa ia heran bagaimana mungkin ia bisa bertemu dengan tokoh penting seperti Bai Xuangning di tempat seperti itu. Namun, dikenali membuat Yang Mulia Beidou merasa sangat malu, dan dia terbatuk-batuk kering. Saya bukan Yang Mulia Beidou. Saya hanya lewat dan tanpa sengaja jatuh ke dalam. Bai Xuangning berkata dengan canggung, sungguh kebetulan, aku juga sedang lewat. Setelah mengatakan itu, mereka berdua memalingkan wajah dan terdiam. Salah satunya adalah wakil pemimpin aliansi 4 bintang, dan yang lainnya adalah orang kepercayaan dari penguasa tertinggi pembunuh hati. Keduanya ditangkap. Mereka benar-benar telah kehilangan muka. Hei, apa kalian berdua tidak saling kenal? Kesadaran Yao Qing Yu menyatu menjadi bentuk fisik dan turun ke dalam sangkar, menatap keduanya dengan terkejut, lalu berkata, salah satu dari kalian adalah wakil pemimpin aliansi 4 bintang, dan yang lainnya adalah orang kepercayaan dari pemimpin tertinggi pembunuh hati. Apakah kalian biasanya begitu tidak dikenal? Mereka bertabrakan dan bahkan tidak saling mengenali. Mendengar itu, Yang Mulia Beidou tersentak dan menatap Bai Xuangning. Kau tidak mengatakan bahwa kau bukan Bai Xuangning? Setelah identitasnya terungkap, Bai Xuangning berkata dengan malu dan marah, bukankah kau juga menyangkal bahwa kau adalah Yang Mulia Beidou? Dengan baik. Keduanya saling menatap, merasa canggung, lalu berpaling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jari-jari kakinya terus menancap ke tanah, saking malunya ia merasa seperti akan menerobos kandang. Yao Qing Yu bertanya dengan heran, jadi kalian semua saling kenal? Mengapa kalian semua begitu menjaga jarak? Terima kasih padaku karena telah mempertemukan kalian semua. Jika tidak, persahabatan kalian pasti sudah berakhir. Bai Xuangning menatapnya dengan tajam. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih padamu. Yao Qing Yu mengangkat bahu dan menatap Yang Mulia Beidou. Jiwa orang itu bergetar, dan dia dengan hati-hati bertanya, Saudara Taois, apakah ada kebencian yang mendalam di antara kita? Jika memang ada dendam yang sesungguhnya, itu adalah antara tuanku dan kau. Yao Qing Yu tersenyum lembut, jangan gugup, aku hanya ingin bertanya sesuatu. Bab 924 Kertas Giok Jiwa Baru. Mendengar itu, Yang Mulia Beidou mundur tersungkur, jangan terlalu sopan padaku, kau membuatku takut. Yao Qing Yu sangat kejam saat menyerang, tetapi sekarang dia bersikap sangat sopan. Siapa yang tidak akan khawatir? Dia merasa bahwa dia akan segera dieksekusi. Tanpa basa-basi lagi, Yao Qing Yu mengeluarkan kertas giok jiwa yang diperolehnya dari Yang Mulia Biduk Utara dan berkata, apakah kau ingat? Kelopak mata Beidou Venerable berkedut. Apa yang tadi dia katakan? Santapan terakhir sebelum kematian telah tiba.
kertas giok jiwa ini adalah yang direbut Yao Qingyu saat kita berada di celah langit berbintang. Adapun alasannya, itu karena Dewa Biduk Utara mencoba merasukinya, tetapi malah peralatannya yang dicuri. Mengungkit kisah lama ini sekarang hanyalah alasan untuk membunuhnya, bukan? Aku ingin bertanya, kata Yao Qingyu dengan tidak sabar, sambil memutar bola matanya ke arahnya. Yang Mulia Beidou terkejut dan buru-buru berkata, aku ingat semuanya. Yao Qingyu mendengus, apakah ada hal lain? Hah? Apakah kamu menanyakan sesuatu yang serius padaku? Dia sangat takut hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dalam waktu singkat, dia sudah memikirkan seluruh hidupnya. Dia buru-buru menjawab, tidak, saya hanya menemukan satu di aula perunggu itu. Yao Qingyu sedikit mengerutkan kening, tetapi itu bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Mendapatkan salah satu barang ini saja sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Mendapatkan 2 kartu tidak semudah itu, kan? Melihat Yao Qingyu tetap diam, Yang Mulia Biduk Utara, khawatir dia sudah tidak berguna lagi, dengan cepat berkata. Selain itu, ada penutupnya. Buku giok jiwa itu bahkan punya sampul? Kenapa Hei Kie tidak memberitahunya? Yao Qingyu terkejut, coba saya lihat. Seketika itu juga, Yang Mulia Beidou mengeluarkan selembar kertas giok seukuran setengah telapak tangannya, yang bahannya persis sama dengan kertas giok jiwa. Mata Yao Qingyu berbinar, lalu dia meraihnya dan memeriksanya di tangannya. Benda ini memang menyerupai objek dari sumber yang sama dengan kitab surgawi kertas giok, tetapi tidak seperti kitab surgawi kertas giok, benda ini tidak berisi informasi apapun tentang teknik rahasia jiwa dan lebih dari setengahnya rusak. Hanya setengahnya yang tersisa. 2 kata yang samar-samar masih terlihat di sampulnya adalah, buku dari tanah. Soul Jade Paper, hanyalah nama yang digunakan Yao Qingyu dan Hei Kie untuk diri mereka sendiri. Buku yang terdiri dari 6 lembar kertas giok jiwa ini sebenarnya harus disebut buku dari suatu tempat tertentu. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata selain mampu melipat dan membungkus 6 lembar giok jiwa di dalamnya, benda itu tidak memiliki kegunaan khusus lainnya, yang menimbulkan rasa kecewa. Benarkah ini hanya kedok? Kata Yao Qingyu dengan ekspresi jijik. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa separuh sampulnya mulai berkilauan samar-samar. Dia tampak terkejut. Apa ini? Yang Mulia Beidou sudah terbiasa dengan hal itu dan berkata, kaca ini akan kadang-kadang bercahaya ketika ada kertas giok jiwa di sekitarnya. Oh, jadi, alat ini juga dapat mendeteksi lokasi kitab-kitab surgawi kertas giok lainnya? Namun, jangkauan pendeteksiannya terbatas, alat ini hanya memancarkan cahaya ketika sumber cahaya sangat dekat, sehingga kegunaannya biasa-biasa saja. Sambil memegang sampulnya, dia melirik jiwa Dewa Biduk Utara, secara halus mengaktifkan tanda suci pendengar, dan bertanya, apakah ada petunjuk lain? Yang Mulia Beidou berkata, itu saja, itu saja. Kurang lebih itulah yang dipikirkannya, hanya saja dia menyembunyikan fakta bahwa ada beberapa pil spiritual kelas 6. Yao Qingyu tidak tertarik dengan hal ini, tetapi yang mengejutkannya adalah, tanpa diduga, aku mendengar suara lain dari dalam hati. Hehe, kertas giok jiwa yang selama ini dicari kakak Xia Yao ternyata ada pada bajingan ini. Saat kakak Xia Yao datang untuk menyelamatkanku, aku pasti akan membantunya mendapatkan kertas giok jiwa. Yao Qingyu memandang Bai Xuangning dengan curiga. Ini sungguh tak terduga. Makhluk tertinggi yang riang dan seperti gigolo itu juga sedang mencari kertas giok jiwa. Hanya ada 6 lembar kertas ini di dunia. Kecuali Anda pernah melihat salah satunya secara langsung, Anda tidak akan pernah tahu seperti apa bentuknya. Bai Xuangning melirik kertas giok jiwa di tangan Yao Qingyu dan berkata bahwa Sang Maha Pencipta Kebebasan juga mencarinya. Itu membuktikan satu hal. Bahkan makhluk tertinggi yang riang pun memilikinya. Mata Yao Qingyu berbinar tajam. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia menatap Bai Xuangning dan bertanya, apakah Sang Maha Pencipta Kebebasan memiliki kertas giok jiwa? Pupil mata Bai Xuangning menyempit tajam, jelas ketakutan. Dia dengan cepat berkata, aku tidak tahu. Yao Qingyu mengamati sosok anggun dan wajahnya yang dewasa, lalu bertanya dengan nada bercanda, apakah kau masih ingin kembali ke pelukan Sang Maha Pencipta? Saya punya kabar buruk untuk Anda. Itu artinya penguasa tertinggi waktu luang telah menemukan kekasih baru. Bai Xuangning mencibir, tidak perlu menabur perselisihan di antara kita. Aku tahu dalam hatiku apakah dia baik padaku atau tidak. Yao Qingyu berkata dengan tenang, oh? Benarkah begitu?
Apakah dia memberitahumu bahwa dia ingin membunuh Supreme Butterfly Robe dan mengambil alih sepenuhnya tahta bebas dan tak terkekang? Bai Xuangning sedikit terkejut dan memandang Yao Qingyu dari atas ke bawah dengan curiga. Sang Maha Pencipta Kebebasan secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit keinginan untuk menyingkirkan Sang Maha Pencipta Jubah Kupu-Kupu, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Bai Xuangning, menyadari pemikiran itu, berpura-pura tidak mendengarnya. Namun, hal ini terungkap saat momen inti mereka di tempat tidur, dan itu sangat dirahasiakan. Bagaimana Yao Qingyu bisa tahu? Apakah kau pernah bertemu dengan Sang Maha Pencipta Kebebasan? Tanya Bai Xuangning dengan curiga. Yao Qingyu mengangguk. Aku tidak hanya melihatnya, aku juga melihatnya bersekongkol dengan gadis jahat itu untuk membunuh penguasa tertinggi yang berpakaian kupu-kupu. Penguasa tertinggi kesenangan berjanji bahwa selama seseorang menjadi wanitanya dan menyingkirkan penguasa tertinggi jubah kupu-kupu, dia akan memerintah tahta kesenangan bersama dengan penguasa tertinggi putri jahat. Apa? Bai Xuangning terkejut. Jika Yao Qingyu menyebutkan wanita lain, dia tidak akan mempercayainya, tetapi si bajingan tertinggi. Sang guru agung yang riang gembira itu memang pernah mengatakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, beberapa kali bahwa ini adalah kuda liar. Sebagai seorang wanita, dia dapat dengan jelas merasakan sikap posesif yang dipancarkan pria itu. Kapan? Mata Bai Xuangning berkedip. Yao Qingyu berkata, 1 atau 2 hari yang lalu, di bawah pohon dunia, Supreme yang bebas dan tak terkekang serta Supreme jubah kupu-kupu memancing Supreme gadis jahat ke sini dan bergabung untuk melukainya. Dengan memanfaatkan kenyataan bahwa putri yang jahat itu terluka parah, penguasa tertinggi kesenangan memaksanya untuk bersekongkol merebut tahta kesenangan. Anak perempuan yang jahat itu telah setuju. Dia mengatakannya setengah jujur. Bai Xuangning menggertakkan giginya, wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia dieksekusi di depan umum oleh Yao Qingyu, dan begitu banyak waktu telah berlalu, tidak ada alasan mengapa penguasa tertinggi kesenangan belum menerima kabar tersebut. Namun, Sang Maha Pemurah tidak datang untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, ia malah terlibat dengan Sang Maha Putri jahat. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Merenungkan bagaimana dia telah mati-matian berusaha menyenangkan Tuan tertinggi Xia Yao selama bertahun-tahun, mengorbankan semua harga dirinya dan menggunakan setiap trik yang ada untuk memenangkan hatinya, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya, dia tidak lebih dari sekadar mainan di matanya. Dia berkata dengan sedih, "Wahai makhluk agung yang riang gembira, aku belum selesai denganmu." Dia menatap Yao Qingyu dan berkata dingin, "Sang penguasa kebebasan memang memiliki kertas giok jiwa. Aku akan membantumu mendapatkannya." "Oh, ya, memang ada." Yao Qingyu merasakan sedikit kelegaan, ini adalah yang terbaik. Mengenai permintaan Bai Xuangning, Yao Qingyu mengusap dagunya dan berkata, "Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku?" Bai Xuangning terkekeh. Tentu saja dia akan menyimpan kertas giok jiwa yang sangat berharga itu di perangkat penyimpanan ruangnya. Sayangnya, sebagai kekasihnya, aku tahu betul mantra untuk mengaktifkan perangkat penyimpanan ruangnya. Mata Yao Qingyu berbinar. Percaya atau tidak, ramuan embun putih benar-benar ampuh. Selama Anda memperoleh perangkat penyimpanan ruang milik makhluk tertinggi, Anda tidak hanya akan menerima kertas giok jiwa, tetapi juga tabungan hidup makhluk tertinggi. Rekening tabungan yang setara dengan Sang Maha Pencipta Penghancur Hati, itu luar biasa.